BTS pergi ke luar negeri dengan Presiden Moon Jae-in sebagai utusan khusus presiden. BTS punya beberapa bisnis yang sangat penting untuk disesuaikan di New York. Media Korea telah melaporkan bahwa Presiden Moon Jae-in akan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dari 19 September hingga 23 September. Kunjungan ke luar negeri termasuk singgah ke New York untuk menghadiri sidang umum PBB ke-76. Kembali pada bulan Juli, BTS diundang ke Blue House untuk secara resmi ditunjuk sebagai utusan khusus presiden untuk generasi dan budaya masa depan. BTS sekarang akan menemani Presiden Moon Jae-in ke Unga di New York, di mana mereka berharap untuk mengucapkan kata-kata penghibur dan harapan kepada kaum muda dunia. Perjalanan BTS dilaporkan akan menjadi perjalanan yang tenang karena rincian resmi tentang jadwal mereka belum dirilis. Pemimpin grup RM secara singkat menyebutkan perjalanan BTS selama siaran ulang tahunnya baru-baru ini. Ya, ketika kami mengunjungi Amerika Serikat, kami akan melakukan sesuatu yang menyenangkan, kata RM. Pada tahun 2018, BTS menghadiri acara PBB untuk pertama kalinya sebagai tamu spesial untuk UNICEF. Di sini, RM membacakan pidato Love Yourself yang sekarang terkenal sebagai bagian dari kampanye Love Myself BTS. BTS membagikan kisah pandemi #YearToday mereka dan mendorong ARMY untuk berbagi kisah mereka sendiri. BTS baru-baru ini menyinggung untuk meliput topik pemuda pada kunjungan mendatang mereka untuk Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-76 melalui cerita terbaru mereka yang dibagikan ke media sosial, mengungkapkan kisah pribadi kehidupan mereka di tengah pandemi. Mereka juga mendorong ARMY untuk membagikan kisah mereka sendiri selama 2 tahun terakhir di Twitter menggunakan tagar #YearToday dan #YearStories. Berikut adalah cerita dan foto yang dibagikan setiap anggota BTS. Yang pertama, RM. RM mengungkapkan bahwa ia mulai fokus pada rutinitas sehari-hari dan melakukan apa yang membuatnya merasa baik. Saya dulu mengejar cita-cita, tapi sekarang saya fokus pada hal-hal yang lebih realistis. Saya mulai membaca lagi yang telah saya tunda selama 3 tahun terakhir. Dan pada bulan Juli 2020, saya datang dengan rutinitas olahraga yang teratur, kata RM. Saya mulai memahami dan mengembangkan sisi tertentu dari diri saya yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan, dan ini juga berdampak pada musik atau pekerjaan saya. Saya tidak yakin bagaimana 2 tahun terakhir ini akan mempengaruhi masa depan saya, tapi terlepas dari itu, saya membaca, berolahraga, dan menghabiskan waktu di studio lagi. Saya tinggal di TS La Vie, tulis RM. Yang kedua, Jin. Jin berbagi bagaimana situasi baru mempengaruhi pola pikirnya dan memberinya kesempatan untuk memperlambat, mengatur ulang pikirannya dan tetap positif. Perubahan paling positif yang saya lihat dalam hidup saya selama 2 tahun terakhir dari pandemi adalah saya belajar untuk santai. Sebelum pandemi, saya sangat sibuk, dan saya akan mudah frustasi karena jadwal saya yang padat. Saya melihatnya sebagai terlalu banyak yang harus dilakukan dalam waktu yang terlalu singkat. Itu tidak berubah. Saya masih sibuk dan masih banyak yang harus dilakukan. Tapi, ketika berjuang melalui pandemi, saya harus mengatur pikiran saya sedikit. Sekarang, rasanya seperti saya tidak punya beban di pundak saya lagi. Saya punya pola pikir yang berbeda untuk melakukan hal yang sama. Dan itu membantu saya mengatasi berbagai hal dengan senyum di wajah saya. Saya berharap untuk menjaga pandangan hidup yang optimis ini. Lanjutkan, tulis Jin. Yang ketiga, Suga. Selama pandemi, Suga mampu memahami dirinya sendiri lebih baik. #waktu untuk mengakui diriku sendiri, #aku tidak tahu, #waktu untuk menemukan diriku sendiri, tulis Suga. 4. J-Hope. J-Hope menemukan energi dan kebahagiaan melalui hobi dan minatnya, termasuk mencoba gaya baru dan menyenangkan yang selalu ingin dia coba. Saya mencoba berubah dengan gaya yang berbeda, warna rambut yang berbeda, dan hasilnya memberi saya energi dan motivasi baru untuk hari saya, kata J-Hope. Yang kelima, Jimin. Jimin menenangkan pikiran dan menemukan kedamaian melalui olahraga. Menyaksikan pemandangan saat berlari dan berkeringat membawa banyak perubahan bagi saya. Saya berhenti berpikir berlebihan dan berubah menjadi lebih positif, kata Jimin. 6. V. Sebagai pecinta fotografi dan traveling, V mampu mengingat kembali kenangan-kenangan indahnya. Sudah lama sejak saya bisa bepergian, tapi saya melihat foto saya yang saya ambil dan menantikan perjalanan di masa depan, kata V. 7. Jungkook. Jungkook mengambil beberapa hobi baru selama pandemi.
Saya pikir saya sudah terbiasa dengan kata tanpa kontak sejak pandemi. Sulit untuk melihat tidak hanya teman tapi juga keluarga. Tapi belakangan ini, saya menggunakan program komunikasi yang memungkinkan saya terhubung. Melalui program itu, saya bisa mengobrol dengan orang-orang, mendengarkan musik, bermain game, dan juga menonton film. Ini sebenarnya lebih menghibur dari yang saya harapkan, kata Jungkook. Selama waktu itu, ketika semuanya tanpa kontak, saya berharap semua orang juga dapat menemukan kegembiraan dan kebahagiaan dalam menciptakan hobi baru yang aman dan yang tidak membuat mereka beresiko, tulis Jungkook. Sekarang, para anggota BTS mendorong ARMY untuk berbicara sendiri. Bergabunglah dengan kesenangan dan bagikan ceritamu sendiri dengan menggunakan hashtag #YourToday dan hashtag #YourStories. Kalau kamu, ceritamu di masa pandemi ini apa? Tulis komentar di bawah ya. RM BTS berbicara tentang memerangi depresi dan apa yang membuatnya dapat melalui itu setiap hari. RM mengadakan siaran langsung untuk ulang tahun ke-27. Selama itu, dia menjadi rentan dengan ARMY dan mengungkapkan apa yang sebenarnya dia lakukan sekarang. Kebanyakan orang, terutama selebriti, hanya menjawab bahwa mereka baik-baik saja atau baik ketika penggemar mereka bertanya apa kabar. Tapi RM berbicara dengan jujur saat dia membuka diri. Berbagi perasaan pribadinya tentang memerangi depresi, RM mengatakan, "Saya mengatakan bahwa setiap hari adalah pertarungan. Pada dasarnya, kamu tahu, tidak kalah di depan depresi dan kelelahan," kata RM. Dia menggambarkan bagaimana rutinitasnya menjadi monoton akhir-akhir ini karena dia telah melakukan hal yang sama sekarang selama hampir 2 tahun. Tapi dia berusaha melakukan hal-hal untuk kesehatan mental dan fisiknya. Jadi, setiap hari saya bangun, membersihkan kamar, menyirami tanaman, berolahraga. Kamu tahu, ini sudah seperti 2 tahun dan setiap hari adalah perjuangan, kata RM. Terlepas dari segalanya, ia terus bertahan melalui semua perjuangan dengan ARMY sebagai motivasinya. Dia mengakui semua cinta yang dia dapatkan dan dia berharap untuk membalasnya. "Saya harus membayar kembali semua cinta yang saya dapatkan saat ini. Seperti yang kalian katakan, mengatakan selamat ulang tahun setiap kali bahkan lebih dari diri saya sendiri," kata RM. RM telah melakukan semua yang dia tahu untuk melewati masa-masa sulit dan tidak pasti ini sejak COVID-19. Tetap saja, beberapa hari tersisa lebih buruk daripada yang lain dan kata-katanya bergema dengan banyak dari kita saat ini. RM mengatakan, "Jadi ya, setiap hari saya pikir adalah perang bagi saya dan saya sangat membenci itu. Tapi itulah satu-satunya hal yang dapat saya lakukan sekarang dan ya, itu hanya hidup," kata RM. Sementara banyak dari kita rindu melihat BTS, terutama secara langsung, perasaan itu tentu saling menguntungkan. Seperti kebanyakan dari kita, dia masih menyimpan harapan untuk suatu hari nanti bersama ARMY lagi. RM mengatakan, "Dan aku bisa merasakan betapa merindukan kalian, dan kami merasakan hal yang sama. Jadi setelah perang yang melelahkan ini berlalu, setelah itu kami akan kembali ke jalur di mana kami berada. Itu harapan saya. Itu saja yang saya dapatkan sekarang, saya pikir. Jadi saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan selama 2 tahun, kata RM. Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa dia tidak buruk dan tidak baik secara bersamaan. Hidup saja. Ini adalah perasaan yang bisa kita semua rasakan. Kita harus terus menjaga diri kita sendiri bahkan ketika kita tidak menyukainya. Seperti yang selalu ditekankan oleh BTS, cintai dirimu sendiri. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.